Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rauful Aziz. Saya berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yakni Amalia Alfi Taningrum, Arif Faturaji, dan saya sendiri Ahmad Rauful Aziz. Kami akan mempresentasikan tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebenarnya kami hanya mendapat tugas, yakni mempelajari posisi iman, Islam, dan ihsan serta hubungan iman, Islam, dan ihsan. Akan tetapi tak lengkap halnya apabila kita hanya mempelajari itu saja tanpa tahu apa definisi iman, Islam, dan ihsan. Dan saya akan menjelaskan sedikit apa definisi Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Selanjutnya, Islam. Islam merupakan sikap penyerahan diri, kisah kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan selanjutnya, ihsan. Ihsan secara bahasa berarti perbuatan baik. Berarti bisa perbuatan baik apa saja, baik kepada Tuhannya, sama makhluk hidup, dan sama kawan kita yang mengakibatkan kita bisa mendapatkan pahala. Dan untuk selanjutnya, posisi iman, Islam, dan ihsan serta hubungan iman, Islam, dan ihsan akan dilanjutkan oleh Amalia Alfi Taningrum serta Arif Faturaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan diibaratkan seperti sebuah rumah. Rumah yang pertama dibangun adalah pondasinya. Yang dimaksud pondasi di sini adalah iman seseorang. Maka sebagai orang yang beragama, kita harus tahu cara membangunnya. Apabila pondasinya tidak kuat, maka bangunannya akan mudah runtuh. Selanjutnya yang dibangun adalah dinding. Islam merupakan dinding dari berdirinya sebuah agama. Dan terakhir adalah atap. Atap dari sebuah agama adalah ihsan. Maka yang dimaksud posisi iman, Islam, dan ihsan di sini adalah iman merupakan penguat dari Islam dan ihsan merupakan pembuktian dari keislaman seseorang. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman itu bisa dikatakan sebagai landasan awal, seperti sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah. Sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang lemah, maka Islamnya pun akan condong, lebih-lebih akan rubuh. Dalam realitanya mungkin pelaksanaan sholat akan tersendat-sendat sehingga tidak dilakukan pada waktunya, atau malah mungkin tidak terdirikan. Zakat tidak tersalurkan, puasa tidak terlaksana, dan lain sebagainya. Sebaliknya, iman akan kokoh bila Islam seseorang ditegakkan. Karena iman terkadang bisa menjadi tebal, kadang pula menjadi tipis. Karena amal perbuatan yang akan mempengaruhi hati. Sedang hati sendiri merupakan wadah bagi iman itu. Jadi, bila seseorang tekun beribadah, rajin taqarrub, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya, bila seseorang berlarut-larut dalam kemaksiatan, kebal akan dosa, maka akan berdampak juga pada tipisnya iman. Ihsan bisa diumpamakan sebagai hiasan rumah. Bagaimana rumah tersebut bisa terlihat mewah, terlihat indah dan megah, sehingga padat menarik perhatian dari banyak pihak. Sama halnya dalam ibadah. Bagaimana ibadah ini bisa mendapatkan perhatian dari Sang Kholik, sehingga dapat diterima olehnya. Tidak hanya asal menjalankan perintah dan menjauhi larangannya saja, melainkan berusaha bagaimana amal perbuatan itu bisa
bernilai plus di hadapannya. Sebagai yang telah disebutkan di atas, kedudukan kita hanyalah sebagai hamba, budak dari Tuhan. Sebisa mungkin kita bekerja menjalankan perintahnya untuk mendapatkan perhatian dan ridhonya. Disinilah hakikat dari Islam. Lalu iman berkaitan dengan akidah Islam, Islam berkaitan dengan syariah, ihsan berkaitan dengan uluhiyah. Dari tiga hal tersebut dapat kita pahami dalam pengembangan ilmu keislaman. Ilmu terkelompokkan menjadi akidah, fikih, dan akhlak. Di antara pengelompokan kata dalam agama Islam ialah iman, Islam, dan ihsan. Berdasarkan sebuah hadis yang terkenal, ketiga istilah itu memberikan umat ide tentang rukun iman, rukun Islam, dan penghayatan terhadap Tuhan yang maha hadir dalam hidup. Di antara pengelompokan kata dalam agama Islam adalah iman, Islam, dan ihsan. Berdasarkan sebuah hadis yang terkenal, ketiga istilah itu memberikan umat ide tentang rukun iman, rukun Islam, dan penghayatan terhadap Tuhan yang maha hadir dalam hidup. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak absah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Dari pengertian tersebut memiliki arti masing-masing istilah terkait satu dengan yang lain, bahkan tumpang tindih sehingga satu dari ketiga istilah tersebut mengandung makna dua istilah yang lainnya. Dari pengertian inilah kita mengerti bahwa Islam, iman, dan ihsan adalah trilogi ajaran ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.